lagi. Kali ini saya akan coba untuk sharing dengan teman-teman semua. Nah, ini juga request dari banyak viewer ya. Jadi bagaimana kita mudah untuk menyusun artikel yang berkualitas. Nah, kali ini saya akan fokus untuk menyusun artikel. Artinya bagaimana sih pengalaman saya selama ini untuk menulis atau menyusun artikel jurnal yang bereputasi, artinya jurnal yang terindeks Scopus ataupun jurnal yang terindeks WOS. Oke. Nah, kalau kita menyesuaikan dengan kaidah yang biasanya diminta oleh penerbit, oleh editor ya, oleh editor dari jurnal-jurnal tersebut yang bereputasi, misalnya Elsevier atau mungkin dari penerbit IEEE atau yang lain, intinya yang bereputasi yaitu disusun dengan kaidah IMRAT ya. Jadi IMRAT itu introduction, kemudian method, kemudian result, dan discussion. Nah, untuk literatur review bagaimana? Apakah hilang? Iya, kalau selama ini di jurnal-jurnal yang bereputasi tersebut memang sebagian besar itu tidak ada literatur review gitu ya, itu opsional. Jadi literatur review itu tidak dalam subbagian tersendiri, tapi itu sudah menyatu di dalam IMRAT itu tadi. Biasanya bisa terbanyak itu ada pada introduction, juga nanti ada dalam discussion dan yang lainnya. Di method juga ada. Nah, jadi intinya susunannya itu adalah IMRAT. Jadi kaidahnya IMRAT, introduction, method, result, and discussion. Dan sekarang ini saya menyampaikan ini sesuai dengan pengalaman saya yang menurut saya mudah selama ini dalam menyusun artikel bereputasi ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah menentukan ide ya kan, menentukan ide dan memastikan ada gap gitu ya, memastikan ada gap dan novelty ya. Jadi kita tahu gap itu adalah sebuah celah atau lubang atau kesenjangan penelitian yang belum diselesaikan dalam penelitian sebelumnya. Jadi kita harus memastikan bahwa memang di dalam artikel kita itu memang ada gap. Artinya ada gap itu yang sesuai dengan kondisi existing yang ditunjang oleh artikel atau literatur review yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, kemudian kita harus memastikan ada novelty. Jadi kita harus memastikan ada kebaruannya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui sebenarnya kebaruan itu yang seperti apa gitu ya, atau novelty ini yang seperti apa. Nah, novelty ini bisa berupa framework, bisa berupa method, bisa berupa model, pola, formula, hasil analisis, kebijakan, dan lain-lainnya. Jadi ini tergantung dari bidang ilmu dari teman-teman semua ya. Oke. Nah, sekarang saya contohkan misalnya ilustrasi dari novelty. Nah, ilustrasi dari novelty itu dihasilkan dari berbagai macam jalan dan berbagai macam sudut pandang gitu ya. Nah, misalnya novelty ini dihasilkan adalah sebuah ide yang baru. Nah, ide baru misalnya terdapat model A, kemudian B, C, maka peneliti membangun model E. Nah, itu berarti ide baru gitu ya. Kemudian memodifikasi. Nah, memodifikasi ini misalnya terdapat model A dan B, kemudian peneliti membangun model kombinasi A dan B gitu ya. Kemudian melakukan proses analisis hasil perbandingan gitu ya. Analisis hasil perbandingan, jadi membandingkan A dengan B, kemudian hasilnya itu adalah hasil kombinasi tersebut, kemudian hasilnya kita analisis seperti itu. Kemudian ada lagi improvisasi gitu ya. Improvisasi berarti mengimprove bahwa model A ini punya kelemahan, maka diimprovisasi ditambahkan sesuatu gitu ya, pendekatan tertentu sehingga menghasilkan model A yang sudah improve dan terbukti efektif atau terbukti lebih bagus performanya. Itu contoh-contoh ilustrasi novelty gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan ide dan memastikan bahwa itu ada gap gitu ya. Yang pertama itu bisa diperoleh dari existing problem. Nah, ada atau tidak problem existingnya gitu ya. Kalau kita tidak menemukan problem existing, misalnya kita berangan-angan gitu ya, boleh berangan-angan, tapi kita harus mencari sambungan dari angan-angan tersebut itu kira-kira ada atau tidak gitu ya.
Artinya ini penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan itu, yang menguatkan apa yang kita angan-angankan itu tadi, atau mungkin apa yang kita duga itu tadi gitu ya. Kemudian melakukan kajian pusaka, pasti ini ya. Kajian pusaka ini wajib, literatur review ini wajib. Artinya wajib itu tidak harus itu kita tuliskan di dalam artikel, tapi literatur review itu sebagai pegangan kita, nanti kita bisa tuangkan di dalam semua unsur-unsur yang ada dalam artikel itu. Artinya tidak harus dalam subbagian tersendiri gitu. Nah, kemudian menggunakan tools bibliometrik. Nah, ini adalah salah satu trik yang sangat bagus ya, menurut saya, pengalaman saya itu sangat efektif untuk membantu. Jadi kita artinya menelusuri literatur itu tidak buta gitu ya, tidak buta, pokoknya kita melakukan penelusuran, tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Nah, kalau kita menggunakan tools atau bibliometrik, kita akan diarahkan gitu ya, karena aplikasi ini OKM ya, Open Knowledge Map dan Force Viewer, ini di video-video saya sebelumnya, nanti teman-teman bisa cari ya untuk tutorialnya. Ini bisa memetakan research, bisa memetakan state of the art dari penelitian atau bidang ilmu yang kita angkat itu tadi. Kemudian berpikir out of the box. Nah, ini pengalaman saya seperti itu. Jadi kita pastikan di pemikiran kita ini bebas saja gitu ya. Jadi misalnya kita ingin melakukan improvisasi metode, kalau anggap saja teknologi digabungkan dengan agama atau teknologi dihubungkan dengan budaya dan seterusnya, itu misalnya kita memang merasa itu kita logis, maksudnya hal itu logis untuk bisa kita lakukan dan ada literaturnya, itu it's okay, itu akan lebih bagus hasilnya gitu ya, akan menghasilkan temuan yang mungkin memang benar-benar baru. Nah, kemudian langkah kedua setelah kita melakukan untuk ini tadi ya, melakukan penggalian ide tadi, langkah kedua adalah kita langsung melakukan desain metodologi. Jadi kita mendesain research method atau metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini kita upayakan bahwa ada ilustrasi dari step-step atau ilustrasi dari langkah-langkah research methods yang kita buat itu tadi. Jadi supaya editor dan supaya reviewer itu bisa jelas dan terlihat lebih menarik gitu ya, step-stepnya ini kemudian kita narasikan begitu ya. Jadi memang secara standar tidak harus seperti itu, tapi sepengalaman saya dari beberapa kali submit jurnal di jurnal berputasi itu, gambar dari atau figur dari research method ini cukup menentukan gitu ya. Nah, kemudian di dalam mendesain metodologi penelitian ini kita juga perlu melengkapi semua requirement, semua kebutuhan dalam proses penelitian, dan kita perlu menjelaskan misalnya seperti sample size, responden, kemudian prototype, kemudian formula dan lain-lain. Intinya yang berhubungan dengan metodologi yang berhubungan dengan research kita. Nah, kemudian kita langkah ketiga setelah kita melakukan desain dari research method tadi, kita melakukan atau menguraikan result and discussion. Jadi hasil dan pembahasan. Artinya kan kita menulis artikel itu posisinya sudah melakukan research kan ya. Jadi kita yang perlu kita tuliskan setelah metodologi tadi, kita menuliskan results and discussion. Nah, hal-hal yang perlu kita garis bawahi dalam menyusun research and discussion ini adalah menguraikan urutan. Jadi menguraikan urutan research and discussion berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan metodologi penelitian atau berdasarkan research method yang sudah kita susun tadi gitu ya. Jadi akhirnya bisa sinkron gitu ya. Reviewer maupun pembaca sinkron, oh metode step yang ini resultnya seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi metode yang kedua, step yang kedua resultnya seperti ini. Nah, itu akan mudah bagi pembaca untuk membaca artikel kita. Kemudian data, gambar, dan tabel yang disajikan perlu diseleksi berdasarkan skala prioritas ya. Jadi hasil research kita itu pastikan banyak ya. Jadi tidak perlu kita menuliskan semuanya, meletakkan semuanya untuk gambar dan tabel, angka dan semuanya itu kita hanya menuliskan atau meletakkan
pada data-data penting saja atau gambar-gambar penting saja gitu ya, yang menentukan ya, yang menentukan resultnya itu. Nah, kemudian jangan lupa bahwa setiap data itu, data yang ataupun gambar pun tabel yang kita letakkan itu wajib diberi uraian dan dimaknai. Nah, artinya itu tidak sekedar menjelaskan misalnya tabel A adalah ini tidak berhenti sampai di situ, tapi kita harus menguraikan ini maknanya apa, angka-angka ini maknanya apa. Nah, itu sangat perlu gitu ya. Jadi ini sangat perlu gitu ya. Nah, kemudian discussion bisa dipisah dalam subbab tersendiri. Jadi memang kalau misalnya memang teman-teman merasa ini perlu gitu ya, discussion ini perlu dalam subbagian tersendiri, oke, tidak apa-apa, akan lebih bagus juga. Jadi nanti untuk riset jelaskan saja untuk hasilnya, baru discussionnya itu kita melakukan discussion dengan melakukan proses critical review. Jadi di dalam discussion itu kan perlu ada critical review. Jadi kita membandingkan pada penelitian sebelumnya yang kita review di dalam literatur review itu seperti ini hasilnya, sementara hasil yang dari penelitian kita itu seperti apa, maka kita analisis. Itu sangat-sangat diperlukan di dalam artikel bereputasi. Nah, langkah keempat adalah menyimpulkan gitu ya. Nah, jadi menyimpulkan ini ya teman-teman, dari sepengalaman saya ini bukan sekedar menuliskan kembali. Artinya bukan sekedar menuliskan kembali dari hasil eksperimen yang telah dilakukan, tidak berhenti sampai di situ. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan kontribusi dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan gitu ya. Jadi dari hasil itu rekomendasi dan kontribusinya apa itu kita tekankan di dalam conclusion, di dalam kesimpulan. Setelah itu conclusion ini sifatnya mempertegas. Jadi kita mempertegas kontribusi dan rekomendasi itu di dalam conclusion. Kemudian juga perlu menambahkan future works. Jadi akhirnya kita tahu benar-benar kita memperjelas bahwa penelitian kita itu berada di wilayah mana dan yang belum digarap di wilayah yang mana. Ini bagus juga untuk meyakinkan pembaca, meyakinkan para reviewer bahwa kita tegas atau benar-benar menguasai bidang ini. Dan untuk pembaca kalau nanti sudah terpublish itu akhirnya bisa tahu mungkin kalau memang sebidang mana yang perlu mereka garap yang berhubungan dengan artikel kita tadi gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, setelah semuanya tadi, jadi dari method, kemudian research and discussion, kemudian conclusion, langkah berikutnya kita menuju ke atasnya. Jadi membuat introduction gitu. Nah membuat introduction ini memang bagian yang kalau untuk menulis menurut pengalaman saya adalah bagian yang paling sulit ya. Jadi karena kita perlu memberikan sebab dan akibat. Jadi problemnya seperti apa, kemudian urgensi problem itu bagaimana, terus kemudian metodologi yang kita terapkan seperti apa, kenapa kita menggunakan metode itu, kemudian kenapa kita menjelaskan dengan cara seperti itu dijelaskan dalam introduction. Jadi bagian ini memang menurut saya ini bagian yang paling sulit gitu ya. Nah, oke teman-teman, untuk introduction, bagian introduction seperti apa itu lebih detail akan saya jelaskan di dalam video berikutnya ya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai pada itu tadi. Jadi mulai kita menyusun problem itu seperti apa, jadi untuk idenya bagaimana, kemudian metodologi, research, conclusion, research, discussion, dan conclusion. Setelah itu kita menyusun membuat introduction. Nah, panjang untuk pembahasan untuk introduction, maka kita akan masuk di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.